Assalamualaikum, selamat pagi. Setelah kemarin ada orang-orang yang bisa dibilang apa ya, mudah konslet, mudah marah. Sepertinya mereka itu tidak paham soal hal-hal geopolitik, hal-hal yang agak beda, perdebatan, perang narasi, opini, seperti orang yang sensitif gitu loh. Saat Kiai Syarif berkata seperti itu, padahal Kiai Syarif itu bicaranya biasa kok itu kok gitu loh. Di dalam literasi keilmuan, di dalam perang narasi, perang opini itu biasa. Tetapi pihak ini gitu loh, saya ngelihatnya kok ini orang sepertinya apa ya, itu tadi orang yang tidak pernah menemukan hal perbedaan, perdebatan, dan hal-hal yang bisa dibilang agak nyentil atau apalah. Jadi sepertinya seperti orang yang selama ini duduk di tempat yang enak, yang semua serba kecukupan, tidak pernah ada yang menentang, tidak ada yang pernah yang mengkritik. Seperti itu, makanya sensitif. Sangat sayangkan loh. Padahal Gus Dur itu salah satu ikon ulama, sekaligus wali, sekaligus presiden. Pokoknya tokoh yang sangat-sangat inilah gitu loh, menerima perbedaan, mampu menerima hal-hal yang bisa dibilang kata-kata yang gak enak lah atau apalah, biasa. Dan di pesantren setahu saya juga diajarkan orang-orang itu apa ya, menerima hal perbedaan itu apa ya, biasa saja. Tata cara kehidupannya sederhana, apa adanya, sangat beda pokoknya gitu loh. Tetapi yang saya lihat kemarin tuh, aduh, itu tadi gitu loh. Tapi nggak semuanya, ada beberapa pondok pesantren di Indonesia tuh ada yang dia ini bisa dibilang, mungkin di Jawa Timur tuh ada pondok apa ya, saya lupa itu. Jadi mereka itu agak, pokoknya itu kiainya itu tersentral di situlah gitu loh. Semua kata-katanya saat itu harus patuh. Ada juga di Jakarta juga ada yang semacam itu ada. Jadi antara hormat dan doktrin itu beda. Antara hormat dan taklid itu beda. Nah, yang taklid ini kebanyakan itu dia mirip-mirip agak-agak apa ya, bisa saja masuknya lewat doktrin, tapi bisa saja tidak. Mungkin dengan contoh, mungkin dengan arifan kebijaksanaannya. Tapi ada juga beberapa tempat itu yang patuh nurut dengan doktrin itu ada. Dan ini jawaban dari Kiai Syarif soal hal yang kemarin. Ini dia jawabannya. Oke, jadi itu bersifat nasihat ya untuk saya, sampean sama, artinya siapapun yang mendengarkan di kala itu ataupun nanti setelah menjadi rekaman. Intinya apa? Kalau sampean yang bukan merupakan keturunan Baklawi, bukan keturunan Habib, bahkan saya waktu itu mengatakan hidungku saja pesek, apalagi yang orang Demak punya Raden Fatah, punya Kanjeng Sunan Kalijogo, kok lebih memuliakan gitu loh Habib Baklawi ketimbang leluhur sendiri. Itu dosa, termasuk Gus Baidowi bin Misbah. Nah, artinya kemudian saya kuatkan, kalau di merek ini, kalau Gus Dowi lebih ya, jadi ada ilat kalau ya, kalau tidak merasa lebih muliakan Habib ketimbang leluhurnya, ya nggak usah marah-marah dong, mestinya gitu aja, simpelnya gitu loh. Dan apakah narasi saya itu bersifat privasi dan tidak boleh disampaikan? Silakan disampaikan, namun ketika keberatan silakan dijawab lewat video atau nanti kita ketemu. Bahasa nanti kita ketemu itu ya biasa saja. Wong saya sama Gus Baidowi itu kawan lama sejak masih usia belasan tahun di Pondok Kediri. Saya juga kenal almarhum Kiai Haji Misbah, pengasuh daripada Pondok Krasa yang sudah wafat, sekarang digantikan oleh Gus Baidowi. Plus, oke ya, satu catatannya, saya sama Gus Baidowi saling kenal. Catatannya satu. Yang kedua, saya mudah-mudahan diakui, kalau enggak apa-apa, saya bagian dari salah satu santrinya Kiai Misbah, karena saya dulu ketika Kiai Misbah hidup, saya sering sowan, saya sering dapat nasihat, wirid, dzikir, bahkan Kiai Misbah juga beberapa kali ke Tegal. Itu ya, saya teman Gus Dowi, saya santri abahnya. Yang ketiga,
anak saya yang sulung, catat, anak saya yang sulung sing paling gede namanya Muhammad Robitul Haromen, di usia remaja kisaran antara usia 19 atau 20-an tahun lebih lah, dan sudah punya SIM mobil, itu saya pondokkan di pondoknya Kiai Misbah. Lalu kemudian di dalam tanda kutip dirapatkan oleh dalam, akhirnya anak saya Robert lah, katakanlah nama kerennya Robert ini, diminta untuk dijadikan abdi dalamnya Gus Dowi. Jadi apa? Maaf, yo yang namanya layaknya abdi dalam apa? Misalkan nyapu, misalkan bersih-bersih, misalkan ketika ada tamu ngladeni teh kopi, dan juga nyetir. Anak saya Robert itu sering nyetir Gus Dowi. Berapa tahun anakku? 8 tahun di sana. Kurang deket apa saya dengan Gus Dowi? Kalaulah kemudian nasihat malah berbalas demo, cacian, hinaan, dan patut diduga intimidasi kepada saya secara langsung ataupun menggunakan alat elektronik plus. Nah ini yang kelima ini loh, yang selanjutnya. Yang saya sampai dengan hari ini mangkel karena anakku yang pernah ngawulo, yang pernah jadi khodam 8 tahun dan saat ini sudah nikah dengan wanita Demak, bahkan sudah punya anak, itu ternyata karena video saya yang konon katanya viral, anak dan menantuku dipersekusi. Begitu saudare. Lanjut Yai, wes. Assalamualaikum Yai dan sedulur semua. Anak dan menantuku dipersekusi, videonya ada. Gitu loh, ada itu video upaya mobilnya datang, ini rumahnya ke sini, anakku dipanggil bet brok, ada. Dan ada rahasia-rahasia di dalam, sempat terjadi cekcok ketika itu walaupun tidak di video, tapi ada. Anakku siap bersaksi karena informasinya bukan informasinya ya, sebelum demo memaksa saya untuk klarifikasi minta maaf. Setelah demo bahkan sampai terhitung hari ini oknum kepolisian Demak lewat beberapa orang merayu saya, bahkan lewat anak saya untuk saya bikin video minta maaf. Gitu loh. Saya nggak salah Yai. Yang mau diminta maaf kan itu nanti dulu. Saya nggak mau saudara, saya nggak mau karena aku bersifat nasihat dan saya ke Gus Bedowi. Tapi kenapa kemudian menjadi ratusan, bahkan video demonya, aduh, ampun. Sampai di videonya ada kalimat 7 hari katanya. 7 hari, dan tadi ada informasi katanya saya sudah dilaporkan ke Polres dan siap untuk dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang aku siap, aku tanggung jawab. Saya siap mendatangi undangan resmi kepolisian, siap. Kita lihat pasal yang diterapkan pasal berapa. Namun kalau sudah mulai masuk ke wilayah ranah hukum, jangan hentikan. Syarifuddin juga memperlakukan hal yang sama, akan melaporkan siapapun yang sudah mempersekusi, mengintimidasi saya dan anak saya. Kita lihat. Oke, Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono banser Pak Kiai, hati-hati. Ono banser Mana? Nah niku iki jenengan niku. Oh iya. Kira Ini banser. namanya Ustadz Agus Jailani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Futu Hatil Madaniyah. Beliau santrinya Mbah Dimyati Kaliwungu. ya. Poinnya satu aja wis lah, poinnya saja. Karena mereka sudah menunjukkan, menurut saya kesombongan ya, dengan pamer ribuan santri seolah-olah membela Gusnya. Walaupun sebenarnya Gusnya mau dibela seperti itu aku nggak tahu. Saya nggak mau berspekulasi. Ya terpaksa mohon maaf, saya nggak usah bawa siapa-siapa. Satu saja poin, saya keturunan sawah kecil. Syarifuddin keturunan sawah kecil. Udah itu aja. Matur nuwun.
Ini Pak Kiai ya, sebelum ke teman-teman ya, saya itu melihat videonya Pak Kiai itu bahkan berulang-ulang. Dari bahasa yang Pak Kiai sampaikan di TikTok ya, karena kalau TikTok itu kan paling hanya beberapa menit, tapi untuk video fullnya kan saya kurang tahu. Tapi bisa saya simpulkan dari poin yang di video ya lewat beranda saya, apa yang diucapkan Kiai Syarif itu tidak ada satupun ya kalimat yang menyudutkan ataupun berbahasa yang dituduhkan mereka itu penghinaan. Tidak ada. Karena hostnya ini juga orang hukum, sangat detail sekali. Apa ini bahasa-bahasa ini? Tidak ada sih yang dituduhkan mereka itu kepada Kiai Syarif. Saya sampai mungkin bisa 8 atau 10 kali muter, tak putar-putar terus Kiai. Itu Kiai. Maksudnya yang diputer kepala sampean atau apanya yang jelas? Sampai tak bolak-balik Kiai, HP-nya balik kanan balik kiri. Ya Terus begini ya saya itu kawan-kawan bikin ya. PT tadi pagi karena saya itu ingin ya memberikan satu pemberitahuan bahwa Kiai Syarif ini tidak ada bahasa yang menyudutkan ataupun menghina ya, daripada tuduhan mereka itu tidak ada terbukti daripada video. Terus ini nanti rekamannya Kiai Syarif itu dibuat VT host biar kita ikut nyebarkan di rekam ya rekamannya ya. Itu biar terang benderang ini ya hikmah ya apa ya informasi seperti ini kan bisa diakses kemanapun. Artinya begini ya, informasi itu bisa menyebar, bisa diakses kemanapun sehingga ketika ya mereka itu mempertahankan pendapatnya tentang hal yang kurang bagus tapi kok dibela, ibaratnya mereka itu akan malu sendiri nantinya. Iya, akan ditertawakan oleh peradaban ini. Intinya gini, pecinta. Intinya gini, karena Kiai Syarif ini terlalu vokal, terlalu berpengaruh di mana saja, maka para habib itu kepanasan terus menggunakan momen ini untuk ya Allah tuh Maha tahu sing dibela itu leluhur apa kabib ya jelas malu. Iya, makanya kan gini lah, orang-orang yang mempersekusi ini loh kan. Ini kan pribumi Saya sebentar yang izin menyela. Saya tidak mendukung kalimat host bahwa Kiai Syarif itu punya pengaruh di mana saja, enggak. Buktinya saya nggak bisa mempengaruhi janda-janda. Nggak percaya. Nyai, bos itu ya Kiai. Ya, terus Gus. Kiai. Kang skincare ini VT-nya nanti jangan dipotong, jangan diedit ya, hanya yang utama-utama klarifikasi Kiai Syarif itu dibuat VT, nanti biar PWI Demak itu disebarkan biar orang Demak tahu kebenaran kan begitu. Ini kan Gini Mas, sebelum teman-teman yang di Komal, kalau untuk PWI LS Demak sampai dengan malam ini satu sarujuk. iya. Tenang. Iya, tapi kan gini, ya mukhibin ini kan tertutup akalnya itu kan biar bisa menilai. Iya kan, bisa biar merdeka itu pikirannya itu menilai mana yang provokasi, mana yang menasehati kan dikasih begitu. tahu. Ya, para mukibin itu meskipun dikasih tahu, kupingnya akan disumpel, matanya akan ditutup. Apa sebabnya? Karena menjadi mukibin wajib tolol. Bukan ini santri-santri, yang santri-santri yang berkumpul itu yang kemarin bikin VT lo, santri-santri yang berkumpul waton hura-huri tim huri itu. Jadi kalimat Kiai Syarif, coba panjenengan dengarkan kalau skincare bilang 10 kali, tak suruh 50 kali lagi untuk dilihat, untuk didengarkan. Ada enggak hinaan atau celaan atau merendahkan atau meremehkan? Enggak ada. Itu suatu ungkapan kebenaran yang diperuntukkan satu untuk diri sendiri, untuk umat, dan wabil khusus untuk Yai Baidawi. Enggak Itu masalah. saudara, Makanya. saudara. Tapi anehnya Yai Syarifuddin Hidayatullah Rasa kok malah memprovokasi anak-anak di bawah umur untuk tidak mengampuni,
tidak memaafkan, bahkan Tidak tabayun. hidup atau mati. Iya, Aneh itu. iya, betul. Suruh, Host. ya, menyuruh. Ah, Sebentar, Bang Sarun. Itu Kiai Ainun biar selesai dulu. Jadi ini sangat luar biasa tindakan-tindakan yang dilakukan. Ini saya pakai mic kayak biar karaokean. Oh, Baru siap, mencoba. siap, Kiai. Monggo, lanjut. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan di Demak itu gaya-gaya tahun 65, gaya-gaya PKI yang dilakukan. Suatu misal dia ngeluru ke rumah Gus Robert, apa hubungannya? Kalau memang itu salah Yai Sarif, ya carilah Yai Sarif. Kalau salah, coba kalau dia kupingnya itu mendengarkan, matanya itu melihat, dan hatinya terbuka, Kiai, iya itu benar. pasti dia itu tidak akan melakukan ancaman-ancaman atau intimidasi terhadap Yai Sarif. Terus andai kata pertanyaan saya, andai kata ketemu Yai Sarif mau diapakan? Mau Tanya dikawinkan pada sama hostnya janda. ini, mau diapakan host? Ini Mau dikawinkan sama janda Kiai Sarifnya. itu kalau kita runtut Kiai, itu justru yang kena pasal Gusnya sendiri karena memerintahkan para santrinya untuk Benar mencari itu. hidup atau mati. Ya benar itu. Itu sudah namanya Satu Kenapa itu, yang kita kedua lindungi? yang mengancam secara VT atau video call itu bisa juga dipidanakan. Iya. Dia menantang soalnya, terus Ya, yang datang ancaman ke itu rumah tentu beliau, bisa. ke rumahnya Gus Robert sama Yai Nuril Mutakin, dengan menggedor-gedor dapurnya Gus Robert. Coba pintunya yang belakang itu, bajingan itu mereka itu. Lanjut. Kira orang Indonesia santri hanya atau dua preman tak itu, yang Pak? berani. Itu santri kelakuannya kayak preman. Kiai. Jadi ikut-ikutan muhibbinnya tuh. Begini Kiai, saya rasa di balik itu semua kita tahu bagaimana adab-adab kiai-kiai kita, kiai-kiai Nusantara kita itu sangat baik. Tapi saya melihat ada penyusup dalam peristiwa ini. Kita tahu kalau kiai-kiai kita dulu ketika ada perbedaan pendapat, mesti ada tabayun gitu. Tapi dalam persoalan ini saya melihat benar ada penyusup, ada yang mengambil kesempatan dalam masalah ini. Padahal sebenarnya tidak ada masalah menurut saya soal ini. Dan saya juga bertanya dalam diri sendiri. Dulu para habaib ini suka mempersekusi, ada kiai, ada orang biasa. Kenapa kita pada diam? Benar itu. Kenapa itu Benar itu. menghina, mencaci, kenapa kita pada diam? Sekelas Kiai Ma'ruf pun pernah Gus Dur bilang caci apa sama maki kita mereka itu. diam Kenapa saja. kita diam? Gus Dur caci Ya, maki makanya diam itu. saja. Ketika Kita Gus Dur juga dibuta-butakan, kenapa kita diam? Bangsa ini, bangsa pribumi ini tidak boleh ada satu orang pun yang mengintimidasi, apalagi orang-orang yang dinaturalisasi ini. Kita tahu sejarah mereka itu dari mana, dan tidak boleh mereka itu sebagai raja di negeri ini. Marilah kita duduk bareng-bareng, mari kita berdiri sejajar. Itu aja. Kita pun tidak pernah minta dihormati, diapakan. Itu Gusnya Tapi bisa jangan diproses mereka hukum itu kepala karena terlalu tinggi. koruptor dan memerintahkan bentuk persekusi, memerintahkan dalam bahasa koridor hukum itu dia sudah kena jerat. Benar itu Pak Kiai. Kenapa giliran Begini saya karena ini sesama kita bangsa atau sesama saudara kita sendiri, orang-orang pribumi. Marilah kita selesaikan secara persaudaraan gitu. Secara musyawarah? Benar itu Pak Iya Kiai. tidak begitu Kang Sarun. Harusnya mereka tabayun. Nah iya, maksud saya begitu. Bukan saya menyalahkan siapa-siapa. Mungkin dari sana mau tabayun. Apa maksudnya gitu? Supaya Tidak, mereka itu persekusi loh itu. saat Persekusi, artinya ini kan tidak meminta perlu keterangan. tabayun. Mereka sudah melakukan Bang aksi Sahrul. duluan itu. Nggih, maksud saya yang di demo-demo ini saya yakin ada penyusupnya juga.
yang memprovokasi maupun yang ikut secara langsung. Kang Sanun, itu coba videonya itu viral di VT-VT loh. Memerintahkan mengumpulkan di lapangan, itu kena hukum itu. Tidak bisa kasus pidana itu ditabayunkan. Iya, sudah provokasi. Sebuah persekusi, ancaman andai kata itu ketemu Yai Syarif pada saat itu, maka saya pertanyakan kepada host, ketika ketemu dengan Yai Syarif pada saat itu mau diapakan coba? Ayo coba. Mau dicincang mungkin. Nah, itu andai kata itu Kekerasan dengan itu, Yai Syarif, ya kan? Pasti ada kekerasan itu nanti. Pasti. Nah, saat ini apalagi sudah mengerahkan para santri dan alumni, tidak perlu tabayun. Suruh dengarkan aja videonya Yai Syarif itu. Kalau perlu 100 kali di telinganya, tidak usah ada suara lain. Apakah ada hinaan, cercaan atau pelecehan terhadap Yai Badawi? Tidak ada itu. Berarti begini Kiai. Iya, MUI Kota Madya Tegal akan ada halakoh tentang polemik nasab Baklawi, dan baru saja dari salah satu unsur MUI-nya ngundang saya untuk hadir sebagai narasumber. Kalau betul resmi atas nama MUI, saya akan ngegas besok. Insya Allah teman-teman YouTuber juga akan. Ini resmi MUI loh, mudah-mudahan nggak digagal. Mohon izin, mohon doa. Saya berpendapat begini saja Kiai. Kenapa masalah ini biar tidak menjadi masalah yang lebih besar, supaya orang sebelah itu tidak ketawa seolah-olah kita ini tidak domba jadinya Kiai. Mereka akan ketawa itu para habib itu. Kembali ke tema saya ya teman-teman ya. Saya itu nggak ada mundurnya. Tadi Mas Ainun itu yang notabene adalah salah satu wakil PWI Kabupaten Bojonegoro, sekaligus beliau adalah lawyer ya, atau pengacara yang tentunya lebih tahu ketimbang saya dan mungkin sebagian yang ada di sini tentang mekanisme aturan KUHP. Jadi beliau dengan jelas tegas bahwa tidak ada satupun narasi yang kemudian dari saya waktu itu, apalagi disampaikan di ruangan publik dengan jamaah, itu yang dalam tanda kutip bisa terkena pasal. Iya, kita sebagai warga yang baik tentunya menghormati mekanisme hukum yang mungkin akan dilakukan oleh pihak Gus Dowi dan lain sebagainya. Yang jelas ini deliknya aduan, yang bisa melaporkan adalah Gus Dowi atau lewat pengacara. Kalau dia ternyata pakai pengacara, ya saya pakai pengacara gitu, karena saya orangnya itu an-nasihah bin nasihah, wal anfa bil anfi, wal aina bil aini. Namun ada namunnya. Sekuat apapun pasal yang dituduhkan kepada saya akan melakukan pertahanan dan perlawanan di pengadilan. Oke. Soalnya Pak Kiai itu punya dekengan pusat. Selanjutnya, sambil berjalan, saya besok ini tim pengacara datang. Data sudah saya sampaikan, tapi besok tim pengacara baru bisa datang ketemu untuk menyampaikan beberapa data yang memungkinkan pasalnya lebih jauh. Jadi ada beberapa dugaan-dugaan pasal mereka ke saya dan mereka ke anak saya itu ancamannya di atas 4 tahun. Kalaulah kita ambil 1, 2, 3, ada sekitar 100. Itu perusahaan bisa, Yai, perusahaan bisa. 4 saja itu masuk ke jeratan pengancaman atau intimidasi melalui elektronik. Ya nggak tahu lah bahasanya Gus Ainun nanti. Itu saya kembalikan kepada apa penyebabnya gitu loh, kepada satu orang. Itu seperti apa mekanismenya, yang tentunya kalau di komen ini Gus Ainun yang lebih tahu daripada saya dan mungkin teman-teman. Gitu aja. Jadi kalau mereka mainnya main hukum pun bisa main. Giliran Kiai Pribumi itu seperti itu, kalau Habib seperti Habib Rizik kemarin menghina Gus Dur sampai ke TV One tuh nggak ada ribut-ribut seperti itu. Jangankan dihina seperti itu. Pertama, tak jawab, karena saya dulu itu pas waktu itu jadi mukibi. Lanjut Gus Ainun dibesarkan, orang ini ada teman-teman datang. Di skandal kemana mereka ini semua? Ya. Waktu skandal itu. Yep. Mengapa para mukhibin pada saat itu atau orang lain pada saat Gus Dur dikatakan dibuta-butakan, dipicek-picekno, kok diam?
Karena kuping kita sudah sumpel dengan rasa cinta pada saat itu. Diucapkan dengan rasa cinta bahwa dia itu zuriat Nabi. Ini beneran, ini beneran. Benar-benar kita kan patut menghindari. Oleh sebab itu, maka tidak akan pernah ada yang berani kecuali orang yang sudah feelingnya, instingnya sudah main pada saat itu. Itu loh. Meskipun itu bertentangan dengan hati kita, tapi lebih cenderung ke para habaib dulu, para habib. Itu saya rasakan. Kok gitu ya? Dalam pikiran benak saya seperti itu dulu. Kok begitu? Tapi ini yang bicara zuriat Nabi. Oh ya udahlah. Mungkin khilaf. Nah itu dulu seperti itu. Benar. Ternyata selama ini beberapa tahun, kalau Yai Sarif mungkin lebih dari 20 tahun ya sebagai mukibin ini. Ini ternyata saya rasakan, saya makanya agak keras, agak cenderung mewangkel hatiku gara-gara kecelik selama ini. Jadi Ternyata Habibnya double. mengambil atau memalsukan atau mengklaim makamnya juga pernah. Bukan Yai Sarif toh. Itu karena suruhan siapa? Suruhan para kabib. Kita mau pada saat itu seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin kalau Yai Sarif tadi banyak pasal lah terkait masalah delik hukumnya itu, kasusnya itu di samping penghasutan 160 dan juga Perusakan ya, perusakan masuk itu. Ya. Perusakan. Kalau perusakan saya belum bisa belum. Nah itu lihat. pintunya digedor-gedor itu, Ya, belum. mungkin kan ada yang rusak itu. Enggak. Yang jelas mengganggu ketenangan. Yang membuat ketakutan. Ya, perbuatan tidak menyenangkan. Apa muka? Ya, bisa. Sultan apa muka? Monggo yang lain. Itu restorasi jasisnya, ya, itu pondok kerasa itu harus klarifikasi, maksudnya bagaimana itu? Kalau nggak klarifikasi, Justru yang harus minta membahayakan dirinya. maaf itu Sarifuddin Hidayatullah dan orang-orang yang sudah menantang Yai Sarif. Betul, sepakat. Kalau Yai Sarif kok disuruh nggak minta maaf, dasarnya apa? Benar itu Pak. Nggak ada unsur penghinaan, soal nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Itu 10 kali Yai, 10 kali. Kalau memang ungkapan sebuah kebenaran dilarang, ya jangan boleh dong. Kiai-kiai itu untuk dakwah syiar. Benar. Iya. Suruh turun panggung Karena semua. kewajiban saling menasihati itu kan melekat, apalagi dianggap juga sebagai masih bagian dari keluarga, kan seperti itu ya, keluarga besar. Hati itu tidak boleh, kalau dawir boleh kali. Bukan ini loh, putrane Kiai Sarif itu juga mondok di sana dan ngabdi gitu loh. Jadi wong jero juga, nyupiri 8 tahun itu lama loh. Ya betul. Itu harusnya sudah bagian dari keluarga. Artinya ini menasihati karena bagian dari keluarga, karena putranya juga nyantri di situ. Tetapi ya anehnya, kenapa nggak ada anggapan bahwa mereka itu bagian dari saudara, yang ada malah persekusi. Ini bagaimana ini? Ini kan menghancurkan marwah pesantren kan gitu. Menghancurkan marwah santri. Masa santri gaweane persekusi, apalagi sesama ya. Yang dipersekusi ulama. Nek Gus yang punya pondok gitu, sananya enggak usah di pondok.